Elisa Siti Mulyani merupakan warga Kampung Saruni, RT 1, RW 2, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Elisa sendiri adalah seorang putri dari Bapak Tubagus Hadi Mulyana, dan dia ini merupakan anak terakhir dari 6 bersaudara. Namun menurut anggota keluarganya, walaupun Elisa ini anak bungsu, sosoknya jauh dari kata manja. Elisa justru sangat mandiri dan ceria. Sehari-hari Elisa yang sudah berusia 23 tahun ini merupakan mahasiswi yang aktif di Universitas Bina Bangsa atau Uniba di Kota Serang. Selain itu, dia juga sudah bekerja sebagai mitra input data di Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Pandeglang. Pekerjaan Elisa di BPS ini sudah dia mulai dari bulan Januari, dan dia ini mendapatkan giliran kerja shift 2, yaitu masuk sekitar jam 2 siang lalu pulang sekitar jam 10 malam. Dan karena Elisa ini sangat cantik, Elisa sering banget menjadi model-model MUA di daerah Banten dan sekitarnya. Biasanya Elisa akan menjadi model untuk riasan-riasan pengantin sang MUA. Menurut beberapa sumber yang aku baca, dari kelas 2 SMK, Elisa ini sudah punya pacar, yaitu Riko Ariska, 21 tahun. Dan Riko sehari-hari bekerja sebagai driver ojol. Namun hubungan asmara antara Elisa dan Riko yang sudah berjalan cukup lama itu terpaksa harus berakhir. Setelah itu, Elisa kemudian mempunyai hubungan istimewa lagi dengan seorang pria berinisial E. Menurut kerabat dekat Elisa, hubungan antara Elisa dan E ini cukup serius karena memang dari sisi ayah Elisa sendiri yaitu Bapak Hadi, sedari awal dengan siapapun anaknya berhubungan, beliau berharap agar hubungan tersebut serius, agar terhindar dari perbuatan maksiat. Itulah kenapa hubungan Elisa dan E yang sebenarnya masih baru banget ini sudah langsung serius dan bahkan merencanakan pernikahan. Menurut sumber yang aku baca, mereka ini berencana akan menikah pada bulan Maret tahun 2023. Namun kondisi yang sudah move on di pihak Elisa ini berbanding terbalik dengan kondisi Riko yang sepertinya belum bisa melupakan Elisa. Hubungan yang telah mereka jalin dalam jangka waktu kurang lebih 4 tahun itu ternyata belum selesai bagi Riko. Apalagi kedekatan Elisa dengan pria lain yang dirasa Riko terlalu cepat dengan waktu mereka putus, menimbulkan dugaan jika jangan-jangan Elisa ini sudah berselingkuh di belakang Riko. Dan sakit hati Riko semakin parah saat dia mendengar jika katanya hubungan Elisa dan pacar barunya ini cukup serius. Kala itu Riko pun selalu berusaha menghubungi Elisa dan meminta kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya. Namun Elisa yang sepertinya sudah move on memilih untuk tetap mengakhiri hubungan mereka. Namun ternyata Riko ini pantang menyerah. Hingga pada saat Elisa ini berulang tahun, tepatnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari tahun 2023, Riko masih memberikan hadiah sebagai kado ulang tahun Elisa. Riko benar-benar berharap hubungan dirinya dan Elisa bisa diperbaiki lagi. Walaupun kala itu, Riko sudah mendengar rumor yang menyebutkan kalau mantan kekasihnya itu akan menikah dengan pria lain. Bahkan saking seriusnya si Riko ini memperjuangkan cinta Elisa, keesokan harinya atau di hari Rabu 8 Februari tahun 2023, Riko menyempatkan diri datang ke rumah Elisa untuk secara khusus menemui ayah Elisa. Pada saat itu, Riko meminta bantuan ayah Elisa atau Bapak Hadi untuk membantunya membujuk Elisa agar Elisa mau mempertimbangkan lagi hubungannya untuk berpisah dari Riko. Namun karena pada saat itu Pak Hadi ini merasa jika masalah itu bukan ranah beliau untuk bisa ikut campur, ya Pak Hadi juga tidak bisa berjanji apa-apa. Apalagi Pak Hadi ini tidak tahu alasan atau masalah di antara mereka sampai akhirnya mereka ini putus. Tapi untuk menenangkan Riko, Pak Hadi pun berjanji akan membantu sebisa beliau dan menyampaikan niat Riko ini kepada Elisa. Hari itu, perasaan Riko pun benar-benar kalut. Dirinya ini sangat ingin menemui Elisa untuk meminta kejelasan dan kesempatan darinya. Tapi Elisa sepertinya tidak sependapat, karena terbukti gadis tersebut bahkan tidak membalas chat WA yang Riko kirimkan kepadanya. Riko yang memang merasa harus bertemu dengan Elisa, akhirnya memutuskan untuk menemui gadis tersebut. Malam itu, dia pun menunggu Elisa pulang kerja di sebuah tempat potong rambut yang berada di ruko yang terletak tidak jauh dari kantor tempat Elisa bekerja. Sebagai mantan pacar, Riko tahu betul jam berapa Elisa akan keluar dari kantor tersebut.
Sementara itu di dalam kantor BPS, Elisa yang sudah bersiap untuk pulang sempat mengobrol dengan rekan kerjanya. Dia mengatakan bahwa mulai besok dirinya ini sudah tidak lagi bekerja di sana karena kontrak kerjanya memang sudah habis. Waktu itu sebenarnya Elisa ini sempat mengajak pacarnya untuk pulang bareng. Tapi yang sudah punya janji untuk pulang bareng temannya menolak ajakan Elisa. Sehingga malam itu Elisa pun pulang terlebih dulu. Dari informasi yang aku dapat, ini memang bekerja di Pemkab Pandeglang. Selain itu, juga memiliki tugas di Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Pandeglang tempat Elisa bekerja. Saat pergi ke kantor maupun pulang kantor, dan Elisa memang sering bersama menggunakan motor Honda Beat milik Elisa. Akhirnya setelah menunggu beberapa lama, tepat pukul 10 malam, Elisa pun keluar dari kantor BPS tersebut dan berjalan menuju parkiran motornya untuk kemudian berkendara menuju arah rumahnya. Dengan menggunakan motornya pula, Riko pun membuntuti motor Elisa. Dan saat sampai di area Tugu Selamat Datang Pandeglang, Riko pun memberhentikan Elisa. Di sana, Riko mengajak Elisa berbincang. Kala itu, dia mencoba menanyakan alasan kenapa Elisa ini sering berbohong kepadanya. Karena pembicaraan mereka dianggap belum selesai, Riko pun mengajak Elisa untuk menuju Stadion Badak. Namun belum sampai di lokasi, tepatnya di depan Rumah Sakit Permata Bunda, Riko dan Elisa sudah berdebat dan terlibat cekcok mulut. Tapi walaupun begitu, mereka masih saja pelan-pelan berkendara menuju Stadion Badak. Namun karena pertengkaran mereka semakin sengit, Riko pun menghentikan paksa motor Elisa. Posisi mereka saat itu ada di area depan SMK Muhammadiyah Pandeglang. Waktu itu, Riko yang sudah sangat emosi tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia pun langsung mencekik leher dan membekap mulut Elisa dari belakang. Waktu itu, posisi Elisa masih duduk di atas motor Honda Beat-nya. Elisa yang kaget sempat melakukan perlawanan dengan cara menggigit tangan Riko. Namun perlawanan Elisa ini sia-sia karena kalah tenaga. Riko kemudian menarik Elisa hingga dia terjatuh dari motornya. Riko lalu menyeret Elisa menuju semak-semak yang memang banyak terdapat di sekitar situ. Lokasi itu sebenarnya hanya berjarak sekitar 800 meter dari kediaman Elisa. Meski daerah itu berada tepat di depan Yayasan Pendidikan SMK Muhammadiyah yang memiliki asrama, tidak ada aktivitas dari para siswa pada saat malam hari, sehingga suasana di sana benar-benar sepi. Namun ternyata saat Elisa dan Riko ini masih terlibat cekcok, ada seorang siswa yang mendengar sayup-sayup pertengkaran antara laki-laki dan perempuan. Karena memang saat itu kita sebut saja siswa A sedang menginap di asrama sekolah. Awalnya si A ini mengabaikan saja suara-suara tersebut, tapi setelah dia mendengar teriakan minta tolong dan bunyi seperti pukulan benda keras, dia pun bergegas mencari dan menghampiri asal suara tersebut. Saat itu, Riko dan Elisa ini masih bergumul. Elisa yang meronta-ronta dan mencoba berontak tidak peduli lagi jika pakaiannya sudah sangat berantakan. Hingga tanpa sadar, keduanya pun terguling masuk ke dalam jurang yang kedalamannya sekitar 1 meter. Di jurang itu, Riko masih saja mencekik Elisa dari belakang hingga akhirnya Elisa ini lemas dan tergeletak di tanah. Riko yang melihat kondisi mantan kekasihnya itu sudah tidak berdaya, bukannya dia iba atau kasihan, dia justru malah mengambil kloset bekas yang ada di area jurang itu dan dengan sadis memukul bagian leher Elisa sebanyak 2 kali. Tepat di saat Riko sedang memukulkan kloset itulah, A yang datang ke lokasi karena mendengar teriakan Elisa melihat aksi kejam Riko. Dan karena sangat ketakutan menyaksikan tindakan mengerikan itu, dia pun refleks lari menuju asrama SMK lagi untuk memanggil teman-temannya. Saat itu A memberitahu temannya yang berinisial S serta memberitahu 4 saksi lainnya. Kebetulan ada beberapa orang yang saat itu masih berada di bengkel dekat lokasi kejadian. Saat mereka berenam ini mendatangi lokasi, Riko yang panik langsung kabur menggunakan motor setelah sebelumnya mengambil HP dan laptop Elisa. Kala itu, saksi A dan S langsung mengejar Riko menggunakan motor Beat milik Elisa. Namun mereka akhirnya kehilangan jejak pemuda tersebut. Walaupun begitu, mereka bisa memastikan bahwa pelaku ini menggunakan sepeda motor NMAX warna biru dan untuk orang sekitar tidak sulit menebak siapa pemilik motor tersebut. Sementara itu di lokasi kejadian, keadaan Elisa benar-benar sangat mengenaskan. Bagian wajahnya babak belur dengan luka menganga yang cukup lebar di bagian leher. Diduga luka itu diakibatkan oleh kloset yang dihantamkan Riko kepadanya. Entah dari mana asal kloset bekas tersebut, tapi kemungkinan ada salah satu warga yang memang membuang kloset bekas di sana, karena lokasi tersebut berada di antara semak belukar dan jurang. Jadi lokasi-lokasi semacam itu memang biasanya digunakan warga untuk membuang puing-puing sisa bangunan maupun kayu-kayu bekas.
termasuk ya kloset tadi. Para saksi pun segera menelpon polisi, dan dengan segera polisi mengamankan jasad Elisa. Selanjutnya, jasad Elisa dibawa ke RSUD Berkah Pandeglang untuk dilakukan otopsi. Sementara itu, berdasarkan keterangan-keterangan yang didapat dari beberapa saksi, polisi pun tidak kesulitan dalam mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini. Berbekal informasi tersebut, polisi kemudian menyisir rute yang disebutkan saksi mata, dan hasilnya tidak sampai 1 jam kemudian atau sekitar pukul 12 malam, polisi menemukan motor NMAX berwarna biru terparkir di sebuah rumah yang berada di kampung Cipacung. Riko pun diamankan Satreskrim Polres Pandeglang di rumahnya di Kampung Cipacung, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Saat itu, Riko terlihat sangat panik dan sangat ketakutan. Polisi yang melakukan penggeledahan di rumah Riko juga akhirnya berhasil menemukan laptop dan HP milik Elisa, sehingga Riko tidak lagi bisa mengelak. Dia pun segera digelandang ke Polres Pandeglang untuk dimintai keterangan. Di hadapan penyidik, Riko mengakui semua perbuatannya dan bilang jika alasannya melakukan hal keji itu ke Elisa lantaran sakit hati. Dia sakit hati mengetahui Elisa yang baru saja putus darinya tapi langsung punya pacar dan bahkan ingin menikah. Dia juga sakit hati karena chat WA-nya tidak direspon apalagi dibalas oleh Elisa. Selain itu, Riko juga menduga jika Elisa telah berselingkuh darinya. Dalam kasus ini, Riko terancam hukuman mati karena diduga telah melakukan pembunuhan berencana kepada Elisa. Hukuman pembunuhan berencana telah diatur dalam pasal 340 KUHP. Penyidik juga menyerahkan barang bukti dan salah satunya adalah kloset yang diduga digunakan Riko untuk membunuh Elisa. Selain itu ada handphone milik Riko dan Elisa. Ada juga tas dengan laptop dan kemudian juga ada baju yang dipakai Riko saat melakukan aksinya. Diketahui sebelumnya penyidik Satreskrim Polres Pandeglang menyebutkan jika unsur pembunuhan berencana yang dilakukan Riko terhadap Elisa memenuhi syarat. Hal itu dilihat saat Riko mengintai Elisa sejak keluar dari kantornya. Penambahan unsur pembunuhan berencana tersebut dilakukan setelah penyidik mendengar pendapat para saksi ahli. Para ahli memandang adanya unsur perencanaan Riko menghabisi Elisa berdasarkan hasil rekonstruksi. Secara garis besar disimpulkan adanya unsur perencanaan ini bisa dilihat dari hasil rekonstruksi di mana posisi Riko yang sempat menunggu Elisa pulang di sebuah ruko pangkas rambut. Riko juga kemudian mengarahkan Elisa menuju tempat yang sepi. Sementara Riko masih menjalani serangkaian pemeriksaan untuk memutuskan hukuman apa yang pantas untuknya, jasad Elisa Siti Mulyani pun telah dikebumikan di tempat pemakaman Desa Cigelis, Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang pada hari Kamis tanggal 9 Februari tahun 2023. Semoga Elisa mendapatkan tempat yang baik di sisinya dan semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberi kesabaran seluas-luasnya dalam menerima kepergian Elisa yang sangat tiba-tiba ini. Dan sampai video ini dibuat, vonis hukuman yang diterima Riko masih dalam proses pengadilan ya. Walaupun sangat besar kemungkinan Riko akan mendapatkan ganjaran hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Semoga Riko menyadari kesalahannya dan bisa membayar setimpal perbuatan fatalnya ini. Terima kasih banget untuk yang sudah melihat video ini dari awal hingga akhir, makasih ya. Aku bener-bener seneng banget kalau kalian nonton dan suka. Lebih seneng lagi kalau teman-teman bantu support channel YouTube aku dengan cara subscribe dan like. Oh iya, kalian juga boleh follow akun Instagram pribadi aku di @praptiprap. Support aku terus ya, agar aku makin semangat cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kisah selanjutnya.